Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan walau di mana berada. Bacaan dan renungan hari ini 6 Oktober 2022 bersamaan hari Kamis diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 hingga 13. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia tahu itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak tahu malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kerana setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti, atau seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di syurga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita tentang Bapa yang mengetahui dan mampu memberikan yang terbaik untuk kita melalui sabdanya. Kerana setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Namun terkadang kita membiarkan diri kita larut di dalam kemelut dan kecemasan akan permasalahan hidup ini. Kita membiarkan diri kita menjadi pelupa, berpikir bahwa tidak ada satu orang ataupun hal yang dapat membantu kita. Yesus bersabda bahwa Bapa kita yang di syurga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus adalah penolong di dalam kesesakan, mengajari kita untuk melakukan dan mengatakan segala sesuatu seturut kebenarannya. Lalu bagaimanakah cara kita mendapatkan Roh Kudus itu? Saudara-saudari, Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita sejak kita dibaptis dan karunia-Nya diteguhkan dalam sakramen Krisma. Dia selalu ada, tinggal di dalam diri kita.
walau terkadang kita asyik dengan kegiatan kita, hingga kita mengabaikan Dia akibat kesibukan kita, membuat kita lupa akan kehadirannya. Tuhan bersabda, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Maka itu, marilah kita meminta kepada Tuhan agar menjadi lebih peka terhadap dorongan Roh Kudus dalam diri kita. Memohon agar Roh Kudus menolong kita dalam menghadapi persoalan hidup. Meminta Roh Kudus untuk menghibur hati kita yang sedang berduka. Melalui bacaan Injil hari ini juga kita dapat mengetahui tentang Bapa yang baik. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Seorang Bapa yang baik bukanlah soal memberi hadiah, tetapi harus adil dan mendidik. Terkadang ada segelintir pribadi yang terlalu memanjakan anak-anak, sehingga mereka kurang disiplin dan gigih ketika berusaha. Bacaan Injil hari ini adalah ringkasan dari kasih Allah kepada anak-anaknya. Allah bukan hanya dapat memberi, tetapi Allah yang adil dan mendidik kita. Allah tidak selalu mengabulkan seluruh yang kita minta, tetapi Allah selalu tahu memberi yang terbaik. Ukuran yang dipakai oleh kita sebagai manusia sangatlah jauh dengan ukuran yang dipakai oleh Allah. Kita hanya melihat di depan mata, tetapi Allah melihat sampai akhirnya. Roh Kudus yang mendampingi kita di dalam hidup untuk mengerti rencana dan kehendak Allah. Bapa yang baik bukanlah membiarkan anak-anaknya untuk selalu tinggal dalam kesenangan, tetapi mendidik anak-anaknya untuk mencapai keselamatan. Marilah kita tekun berdoa, meminta segala sesuatu kepada Allah dengan sepenuh hati percaya kepadanya, serta meminta tuntunan Roh Kudus dalam perkataan dan perbuatan kita sehari-hari, dan kekuatan untuk terus berusaha memberikan yang terbaik untuk apapun yang ada di depan kita, serta terus-terusan merenungkan, apakah saya menyadari kehadiran Roh Kudus yang mendampingi hidup saya. Kita bersyukur untuk sabda Tuhan pada hari ini, karena sekali lagi Ia meneguhkan kepada kita bahwa kita memiliki Bapa yang sungguh baik. Bahkan Ia sentiasa memberikan apa yang kita perlukan sesuai dengan seturut dengan rencananya sendiri. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.